Bayangkan, kamu sedang berada di kokpit jet tempur generasi kelima. Musuh tidak terlihat, radar sunyi, sensor bekerja diam-diam. Lalu tiba-tiba, Rusia datang dengan kabar besar. Su-57 akhirnya terbang dengan mesin generasi kelima yang sesungguhnya. Pertanyaannya cuma satu, apakah ini titik balik kebangkitan kekuatan udara Rusia? Tonton sampai akhir, karena jawabannya tidak sesederhana itu. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-57 Valen selalu jadi jet yang kontroversial. Bentuknya futuristik, manuvernya ekstrim, senjatanya mematikan. Tapi dunia militer sepakat pada satu hal, Su-57 terlalu lama menggunakan mesin transisi. Mesin AL-41F1 memang kuat, tapi belum sepenuhnya memenuhi standar jet generasi kelima. Inilah yang membuat banyak analis barat meragukan Su-57. Dan Rusia tidak tinggal diam. Akhirnya Rusia mengumumkan uji terbang Su-57 dengan mesin baru bernama Product 177. Inilah mesin yang sejak awal dijanjikan untuk Su-57. Dorongan lebih besar, efisiensi bahan bakar lebih baik, kontrol digital jauh lebih presisi. Yang paling penting, mesin ini membuka jalan untuk perubahan desain nozzle. Dan di dunia jet tempur modern, nozzle bukan sekedar lubang buang. Nozzle adalah soal hidup dan mati. Selama ini, Su-57 menggunakan nozzle bulat dengan thrust vectoring 3 dimensi. Hasilnya, manuver ekstrim yang hampir tidak tertandingi. Cobra manuver, post-stall turn, kontrol penuh bahkan saat kecepatan sangat rendah. Inilah ciri khas Rusia, brutal, agresif, percaya diri dalam dogfight. Tapi ada harga yang harus dibayar. Nozzle bulat lebih mudah terdeteksi radar dan sensor inframerah. Dengan mesin baru, Rusia mulai menguji arah baru. Nozzle yang lebih datar, lebih stealth, lebih sulit dilacak dari belakang. Artinya apa? Su-57 tidak lagi hanya mengandalkan otot, tapi mulai bermain di wilayah senyap. Ini pertanyaan yang paling sering muncul di kolom komentar, dan jawabannya harus jujur. Belum. F-22 Raptor masih unggul dalam stealth total dan sensor fusion. Ia melihat lebih dulu, menembak lebih dulu, lalu menghilang. Tapi, Su-57 dengan mesin baru adalah cerita berbeda dari sebelumnya. Ia lebih cepat, lebih gesit, lebih berani bertarung jarak dekat. Jika pertempuran berubah jadi dogfight, Su-57 tetap menjadi mimpi buruk. Dan disinilah Rusia pantas dibanggakan. Mereka tidak meniru Barat. Mereka membangun jet sesuai filosofi mereka sendiri. Sekarang, kita bicara F-35. Jet yang bukan hanya pesawat, tapi node data terbang. Dalam hal stealth 360 derajat, sensor dan perang berbasis jaringan, F-35 memang berada di level berbeda. Su-57 tidak mengungguli F-35 di semua aspek, itu fakta. Tapi Su-57 juga bukan pesaing yang bisa diremehkan. Ia lebih cepat, lebih lincah, lebih berbahaya jika jarak sudah dekat. Ini bukan soal siapa paling sempurna, ini soal gaya perang yang berbeda. Dunia tidak menertawakan upgrade ini, justru sebaliknya. Banyak analis mengakui inilah kemajuan paling serius dalam program Su-57. Meski tetap ada sikap skeptis, nada bicaranya berubah. Su-57 kini tidak lagi dipandang sebagai janji kosong. Ia adalah proyek yang berkembang. Dan Rusia, di tengah tekanan global, tetap menunjukkan satu hal. Mereka masih mampu menciptakan teknologi tingkat tinggi. Mesin baru tidak langsung menjadikan Su-57 raja langit dunia. Tapi mesin baru menjadikan Su-57 jauh lebih berbahaya. Su-57 bukan F-22. Su-57 bukan F-35. Su-57 adalah Su-57. Jet yang lahir dari filosofi Rusia, keras, berani, dan tidak mudah dipatahkan. Dan sekarang, dengan mesin generasi kelima yang sesungguhnya, dunia tidak lagi bisa mengabaikannya. Kalau menurut kamu,
Apakah Su-57 dengan upgrade ini sudah cukup untuk menantang dominasi Barat? Tulis pendapatmu di kolom komentar karena diskusi kalian selalu seru. Kalau kamu suka analisis militer yang jujur, teknis, tapi tetap santai seperti ini, jangan lupa klik like supaya videonya makin naik. Dan pastikan kamu subscribe karena masih banyak pembahasan senjata, jet tempur, dan teknologi militer kelas dunia yang akan kita bahas bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.